Oke, untuk tutorial berikutnya kita akan sedikit menjelaskan input hardware apa saja yang masuk ke input USB PC. Di gambar bisa kita lihat ini ada skemanya dan apa saja yang terkoneksi ke PC. Mungkin untuk koneksi dari mixer audio ke mixer Behringer nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Hari ini kita akan menjelaskan yang sisanya. Jadi mulai dari handycam, CCTV sampai teks untuk streaming via laptop ya. Nah, mari kita lihat koneksi apa saja yang terpasang ke PC. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, ini ada mengingatkan sedikit. Seperti yang kita lihat di PC ini ada yang kita pakai ini ada 4 input yang kita pakai ya untuk input hardware. Nah, ini biasanya seperti ini. Nah, jadi yang 2 input teratas itu, yang sebelah kiri untuk handycam lantai 1, yang sebelah kanan untuk CCTV. Kemudian 2 input USB di bawahnya untuk mixer USB dan laptop streaming. Nah, ini jika nanti ingin dibereskan, ingin cabut-cabutin, harap dipasang kembali dengan urutan seperti ini. Karena jika tidak, biasanya OBS akan kesulitan membacanya dan nanti inputnya biasanya jadi kebalik-balik gitu. Untuk memudahkan pemasangan selanjutnya ya gitu. Jadi ini sebaiknya diperhatikan. Ya teman-teman, ini seperti ini untuk koneksi kamera di lantai 1 ya. Ini handycam. Ini handycam itu dia untuk shoot pendeta dan juga untuk shoot majelis. Dari sini kebetulan di handycam atau kamera yang kita punya ini dia memiliki HDMI out ya seperti ini. Nah ini kalau HDMI out, nah ini kita bisa hubungkan dengan namanya extender ya. Extender itu jadi memperpanjang kabel HDMI ini kan. Kalau kita lihat ya kabelnya pendek ya, terbatas, tapi dengan extender ini kita bisa mengirimkan gambar sejauh kira-kira 30 meter tanpa penurunan kualitas ya. Jadi dari output HDMI kamera itu dia masuk ke input ini, input extender. Nah, jadi extendernya ada 2 ya, ada transmitter dan receiver. Nah, ini transmitter ini di lantai 1. Terhubung dengan kabelan. Kabelan ini masuk ke lantai 2 ya, kita melalui jalur kabel ke lantai 2. Nah, nanti akan terhubung dengan receivernya. Mari kita lihat receiver di lantai 2. Ya, seperti ini ya, agak berantakan, tidak apa-apa. Nah, ini jadi ini kabelan dari lantai 1. Ini kabelnya masih panjang, ini bisa sampai 30 meter. Nah, ini terhubung dengan transmitter atau output. Nah, dari output ini keluar outputnya HDMI. Nah, dari HDMI ini dia masuk ke ini namanya HDMI capture ya, atau HDMI to USB. Nah, nanti dari sini kita lihat inputnya HDMI, keluarnya USB. Nah, nanti akan masuk ke salah satu input USB yang ada di PC atau di laptop, dan nanti itu akan dibaca oleh OBS. Nah, kemudian dari CCTV ya, ini kamera CCTV, dia selain ada output RCA, dia juga ada output HDMI yang bisa kita lihat di belakang ini. Nah, seperti yang kita lihatnya, dia ini adalah output HDMI dari CCTV, sama ya. Jadi ini kabel HDMI dari CCTV, dia menggunakan HDMI capture satu lagi. Jadi inputnya HDMI, keluarnya USB. Nanti dia akan masuk ke input USB yang ada di PC atau laptop, yang kemudian nanti akan dibaca oleh OBS. Ya, kemudian untuk audionya, nanti audio ini mungkin kita akan bikin video lagi lebih lanjut. Untuk audio juga akan jadi input. Nah, nanti
Kita ambil outputnya dari mixer, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi kebetulan yang kita pakai ini adalah USB sound card mixer ya. Jadi dia ada ini outputnya USB, dan ini juga nanti akan masuk sebagai sound card, nanti akan masuk ke salah satu input USB yang ada di PC. Dan untuk laptop juga sama ya, ini untuk teks, untuk live streaming atau tayang di YouTube. Ini isinya tidak berbeda jauh dengan isinya yang ada di PowerPoint, PowerPoint untuk gereja ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga melalui pakai HDMI capture satu lagi ya. Jadi kita mengambil output HDMI dari laptop, kemudian masuk ke sini. Nah, ini HDMI capture yang ketiga. Jadi memang sedikit berbeda dibandingkan yang untuk handycam dan CCTV. Nah, ini juga masuk ya. Masuk inputnya HDMI, outputnya USB. Nah, ini masuk ke salah satu input USB yang ada di PC atau laptop. Oke, demikian untuk tutorial kali ini. Semoga dapat membantu dan menjelaskan koneksi hardware yang masuk ke input PC untuk live streaming. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.